pengetahuan bahwa apapun yang terjadi di dalam pribadi sang pemazmur, Tuhan tahu. Tuhan mengetahui aktivitas sang pemazmur, bukan bermakna dunia dia menjadi sempit karena ada perhatian Tuhan pada dirinya. Tuhan yang Maha Tahu itu tidak membuat pemazmur menjadi orang yang terbatas dan dibatasi mobilitasnya, pergerakannya. Ia ada aktif seperti biasa, aktualisasi dirinya tidak terganggu. Pergerakan ataupun mobilitas diri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, sebagai seorang biduan juga tidak terganggu dengan perhatian Tuhan. Apapun yang ia lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan menurut pemazmur, Tuhan sudah tahu. Dan kini ia menikmati apa yang Tuhan tahu tentang dirinya dengan sukacita. Bukan ia masuk dalam kamar dan tidak keluar rumah, kemudian dia diam saja karena ketakutan, tapi ia tetap seperti apa adanya. Dalam konteks itu, kalau kita bawa dalam sikon kekinian kita, maka seakan-akan kita berada di dalam jaringan dan jangkauan CCTV-nya Tuhan. Ya, seperti itulah. Engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganku sebelum lidahku berkata-kata, Tuhan sudah tahu. Lalu bagaimana dengan hidup dan kehidupan kita? Duduk, berdiri, bergerak. Dan ketika kita takut bahwa nanti Tuhan tahu, nanti Tuhan melihat, nanti Tuhan tegur, nanti dapat hukuman Tuhan, maka seperti itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatian Tuhan kepada kita bukan untuk membuat kita terbatas dan dibatasi, dan juga tidak membuat kita hidup dalam ketakutan sehingga tidak berbuat apa-apa, tidak berkata apa-apa, tidak melakukan sesuatu yang bermanfaatan apa saja. Bukan di sana. Melainkan perhatian Tuhan kepada kita membuat kita lebih lagi berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan, sambil meminta pertolongan Dia, sambil berkata pada Dia, inilah hidupku. Perhatikan baik-baik, coba kita baca ulang di bawah. Klik tanda panah di sebelah kanan, setelah judul itu ada, coba kita klik, ya. Ingat subscribe, kita baca ulang. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui jika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku. Engkau tahu sebelum lidahku mengeluarkan kata-kata. Engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku dan memelukku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, ada perhatian, pertolongan, dan penjagaan Tuhan. Engkau mengurung aku, menaruh tanganmu kepadaku. Dan juga ada semacam ingatan pada kita bahwa kita berada dalam perhitungan, maka harus mengungkapkan pikiran dalam narasi dan orasi yang penuh kebaikan. Kita harus bertindak dengan benar.
Kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Perhatikan ayat-ayat di atas. Engkau mengetahui aku duduk dan berdiri, engkau mengerti pikiranku, jika atau kalau aku berjalan dan berbaring, engkau ada. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Tuhan tahu. Sayangnya seringkali dalam hidup dan kehidupan kita lupa bahwa ada CCTV dari Tuhan yang membuat kita seenaknya berbuat apa-apa, seenaknya berkata apa-apa. Sekali lagi saudaraku, dalam kemanusiaan, hidup dan kehidupan saudara dan saya yang menyatakan diri sebagai umat milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, tentu saja di hadapan Tuhan yang Maha Tahu seperti itu, kita juga menjaga langkah hidup dan kehidupan kita, kata, orasi, narasi, bahkan cara berpikir kita pun kita jagai itu sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bisa untuk melakukan hal yang tidak benar. Karena suatu keyakinan bahwa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu itu tidak ada satu jengkal pun dari hidup dan kehidupan kita, tidak ada satu jengkal pun dari mobilitas kita tanpa diketahui oleh Tuhan. Ya, Ia Maha Tahu dan bahkan Ia tahu penderitaan kita sekalipun. Mari bercerita kepada Tuhan tentang hidup dan kehidupan, termasuk pergumulan hidup dan kehidupan kita, termasuk rintihan dan ratapan hati kita, termasuk apa saja yang ada dalam hati dan hidup dan kehidupan kita, karena Ia tahu persis. Kita ceritakan ulang kepada Dia di dalam melalui sudut doa kita. Datang pada Dia sambil berseru, Tuhan, inilah aku, Engkau tahu semuanya dan Engkau mengetahui semuanya. Amin.